Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mulai turun tangan untuk mengatur financial influencer. Hai Infobankers, ketemu lagi bersama saya Shanandra Naila di program Break Time. Di video kali ini kita akan membahas tentang fenomena yang sedang ramai di dunia media sosial, financial influencer. Ini dikarenakan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mulai turun tangan untuk mengatur financial influencer. Siapa sih sebenarnya mereka? Financial influencer adalah individu yang secara rutin membagikan konten seputar keuangan, mulai dari tips menabung, investasi, hingga strategi mengelola utang dan pengeluaran. Mereka bisa ditemukan di berbagai platform digital dari YouTube, TikTok, Instagram, hingga Twitter. Sebagian dari mereka memang memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman profesional di bidang keuangan. Namun, tidak sedikit juga yang hanya berbagi berdasarkan pengalaman pribadi atau bahkan sekedar mengikuti tren. Dengan gaya penyampaian yang santai, cepat, dan mudah dimengerti, financial influencer seringkali dianggap sebagai sumber informasi utama. Nah, pertanyaannya, apakah semua informasi yang mereka berikan bisa dipercaya? Sekarang ini banyak masyarakat yang mengambil keputusan finansial hanya berdasarkan satu video singkat, tanpa melakukan riset tambahan, bahkan tidak jarang keputusan tersebut mengakibatkan kerugian besar. Nah, tahu nggak Infobankers, bahwa di balik konten yang menarik, ada potensi konflik kepentingan. Beberapa influencer mendapatkan bayaran dari perusahaan atau proyek investasi tertentu. Tanpa disadari, mereka menjadi bagian dari strategi pemasaran yang dibungkus dengan narasi edukatif. Karena hal inilah, OJK mulai mengambil langkah. Tujuannya jelas, melindungi konsumen dan meningkatkan transparansi dalam dunia keuangan digital. Beberapa wacana yang sedang digodok oleh OJK antara lain, kewajiban mencantumkan disclaimer pada konten finansial, penjelasan apakah informasi tersebut opini pribadi atau promosi berbayar, dan wacana mengenai keharusan sertifikasi bagi influencer yang memberikan saran investasi secara langsung. Langkah ini bukan bertujuan untuk membatasi kreativitas, tetapi untuk memastikan bahwa masyarakat mendapat informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Lalu, bagaimana mengetahui bahwa narasi yang disampaikan financial influencer itu tepat atau tidak? Pertama, gunakan konten mereka sebagai referensi awal, bukan sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan. Kedua, pastikan selalu memahami konteks dan resiko dari setiap produk keuangan yang dibahas. Dan yang paling penting, sesuaikan informasi tersebut dengan kondisi keuangan pribadi. Ingat, financial influencer bisa menjadi sumber wawasan, tapi keputusan finansial adalah tanggung jawab masing-masing individu. Literasi keuangan di era digital bukan hanya soal tahu cara berinvestasi, tapi juga tahu siapa yang bisa dipercaya dan kapan harus berhenti mengikuti tren. Seperti Infobank misalnya, yang sudah jelas bisa menjadi sumber terpercaya dalam memberikan literasi keuangan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika menurut Anda bermanfaat, silahkan beri like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten edukasi finansial lainnya. Sampai jumpa!